guys, apa kabar semuanya? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya, amin. Kali ini aku mau ngereadingnya untuk zodiaknya kamu, yaitu Gemini untuk di bulan Januari tahun 2023. Bakal kejadian apa aja sih untuk zodiak kamu? Oke, sebelumnya aku mau mohon maaf dulu nih ya. Aku udah lama banget nih nggak upload video lagi, nggak ngereadingin tarot lagi karena aku selama ini full bed rest banget loh guys. Aku lagi sakit. Aku after surgery alias operasi, jadi ya aku nggak bisa ngapa-ngapain selama berbulan-bulan kemarin. Hampir setengah tahun atau hampir setahunan gitu lah ya. Oh iya, sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, aku minta supportnya ya untuk subscribe channel aku ini karena sebagian dari hasil AdSense-nya ini bakalan aku sharing untuk orang-orang yang kurang mampu loh guys. Karena kalau bukan kita siapa lagi sih yang bisa nolong, karena pemerintah juga nggak mungkin full 100% bisa uh, memberantas kemiskinan di negeri kita ini ya. Jadi seenggaknya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Dan kalau yang pernah aku baca tentang um, apa ya namanya itu jariah ya, amal jariah, katanya sih kalau yang aku pernah baca nih, maaf kalau salah, itu kalau orang yang uh, bersedekah itu nyambung terus gitu loh. Dan aku sih harapinnya untuk kamu yang support aku ya di YouTube channel ini, ketika aku berbagi juga untuk orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang fakir dan miskin, orang jompo, orang yatim piatu dan lain sebagainya, itu ketika kamu udah nggak ada umur, bisa amal baiknya itu masih tetap jalan terus ya, karena subscribe kamu itu masih nempel di YouTube channel aku ya. Sorry banget kalau emang aku kurang pandai untuk menata kalimatnya, tapi karena aku realistis dan logik, karena orang hidup pasti akan mengalami kematian kan gitu. Jadi apa adanya aku berbicara. Mohon maaf kalau emang ada yang salah, mohon koreksi ya. Oke, sebelum kita mulai, aku seperti biasanya aku bakal ngasih edukasi dulu untuk kamu semua. Karena yang namanya readingan tarot itu nggak melulu 100% resonate, karena energinya itu tergantung ya. Kalau kamu energi lagi satu frekuensi sama energi tarot readernya, maka kemungkinan besar akan sangat-sangat resonate, bahkan bisa 100% resonate ya kan. Kalau memang energi lagi nggak sefrekuensi, tandanya biasanya nggak akan 100% resonate, dan jangan dipaksakan, oke? Okay? Dan sekali lagi, energi bisa terbolak-balik alias vice versa. Oke, okay, kita lanjut aja. Untuk zodiak Gemini, kamu bakal ngalamin hal apa aja sih untuk di bulan Januari tahun 2023 nanti? Di sini ada the cross bagian bottom of the decknya ya kan. Kemudian di sini ada the tree, the lady, the ship, the crossroads, the star, the ring, the dog, dan ada the sun. Oke, Gemini. Di sini ada beberapa Gemini yang aku tangkap energinya seseorang yang sedang berusaha untuk move on dari seseorang yang masa lalunya. Oh ya, sebelumnya sorry banget kalau aku ngomongnya agak belibet ya, karena mungkin pengaruh obat kali ya. Jadi kayak agak alot gitu untuk ngomong, agak-agak berat gitu. Karena selama ini aku selama bed rest juga aku nggak ngomong ya guys. Dilarang banyak ngomong gitu sama dokternya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada beberapa Gemini yang sedang berusaha untuk melupakan seseorang di masa lalunya. Karena di sini banyak banget Gemini yang selama bertahun-tahun dia nggak bisa move on dari mantannya loh guys. Cuman karena dia bingung, energinya stuck di situ aja kalau nunggu orang masa lalu, ya kan. Akhirnya untuk di akhir Desember ini tahun 2022 ke awal Januari tahun 2023, banyak sekali zodiak Gemini yang memutuskan untuk move ke orang baru, dan untuk cerita baru, dan untuk masa depan yang baru gitu loh. Jadi untuk bulan November Desember
Tiba-tiba padahal selama bertahun-tahun mantannya Gemini ini masih sering ada komunikasi gitu loh sama Gemini, tapi kok tiba-tiba Gemini ngeblok aku ya, what happened gitu loh. Dan salah satunya adalah bahwa Gemini untuk di Januari itu akan melangsungkan suatu pernikahan dengan seseorang yang baru. Meskipun hati dan pikirannya Gemini itu masih tertuju sama mantannya gitu loh. Dan di sini uh, karena banyak juga ya di sini Gemini usianya dewasa, mungkin di atas kepala tiga. Ini yang keserap energinya yang banyak itu Gemini yang usianya kepala tiga ya, bahkan di atas kepala tiga. Ada juga yang umur 25, cuman ini yang mayoritas usia-usia dewasa ya intinya untuk Gemini. Jadi di sini banyak Gemini yang memiliki target, wah gue nggak bisa nih terus-terusan kayak gini ngarepin orang di masa lalu gitu loh. Jadi mau nggak mau ketika ada seseorang yang lagi pengen nih sama Gemini, Gemini juga lumayan tertarik meskipun seseorang yang baru ini nggak lebih baik daripada orang di masa lalunya, tapi seenggaknya oke lah gitu kan, aku lebih baik pilih orang baru ini gitu loh. Aku ingin melanjutkan hidup aku, nggak mau terlena dengan khayalan-khayalan di masa lalu terus gitu loh. Karena apa, ini kebanyakan Gemini yang nggak bisa move on dengan orang masa lalu karena pada di masa lalu itu pasangannya Gemini adalah orang-orang yang sangat tulus banget, sangat setia banget, sangat care banget sama si Gemini, nerima apa adanya Gemini banget. Cuman pada saat itu Gemini yang mensia-siakan pasangannya, yang caci maki, yang kasar, bener-bener yang gak menerima apa adanya banget. Jadi kebalikannya dari pasangannya menerima apa adanya, sedangkan si Gemininya enggak, sombong banget dengan angkuhnya gitu loh, caci maki. Contohnya kayak, bau lu, gigi lu kuning lu, terus ngomong kasar lah gitu. Jadi kayak, terus juga sampai selingkuh, sampai yang maki-maki. Intinya sih di masa lalu Gemini ini angkuh banget, sombong banget, jahat banget sih ya. Ini kamu bisa posisikan ya, karena seperti yang di awal aku bilang, energi bisa terbolak-balik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang terkoneksi sama kamu. Jadi kamu posisikan aja mana readingan bagian kamu dan mana readingan bagi si dia, oke? Dan di sini dia uh, baru menyadarinya ketika udah pisah gitu loh. Dan sayangnya, sangat disayangkan sekali, dia itu ngerasa bersalahnya dan menyesalnya itu lumayan lama loh. Jadi kayak bertahun-tahun, di sini ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun gak bisa move on dari mantan pacarnya atau mantan istrinya atau mantan suaminya ini ya kan. Dan untuk di akhir 2022 ke awal 2023 akhirnya Gemini di sini membuat suatu keputusan untuk move ya kan, pergi meninggalkan orang masa lalunya dengan berat hati gitu loh, dengan keterpaksaan, dengan kekuatan penuh gitu loh, bahwa aku harus bisa bisa dan bisa gitu loh. Akhirnya di sini beberapa di antara Gemini ada yang pergi atau ngilang begitu aja dari kamu ya, dari kamu yang mantannya nih ya. Jadi buat kamu mantannya, banyak banget di antara mantannya Gemini ini yang ngerasa kehilangan, ini Gemini kemana ya, kok gue diblokir ya gitu, sampai nge-stalking ke medsosnya, kalau pakai akun lain muncul fotonya gitu loh, muncul statusnya, tapi uh, di nomor aku atau di medsos akunnya aku kok dia nggak ada gitu. Tandanya gue diblokir, ada apa nih, dia marah sama aku gara-gara ilfil sama status aku kah atau gimana gitu kan. Atau mungkin dia yang ngeblokir itu pacar barunya, atau mungkin dia married gitu kan. Karena di sini banyak di antara mantan-mantannya Gemini itu yang pernah dinyatakan oleh Gemini di obrolan terakhir sebelum si Gemini ngeblok, uh, aku nggak pernah pacaran lagi, aku nggak pernah bisa cari orang baru lagi selain kamu gitu kan. Jadi di sini aja banyak Gemini yang masih manggil pakai panggilan nama kesayangan untuk mantannya sebelum si Gemini memutuskan untuk move ke orang baru ya, di sini untuk menikah. Dan untuk di
Januari tahun 2023 di sini banyak Gemini yang untuk membuat keputusan ketegasan bahwa Gemini akan melakukan suatu pernikahan di sini gitu loh. Walaupun hati dan pikirannya juga perasaannya si Gemini ini masih terpaut ke orang masa lalu ya. Karena di sini ada the cross di sini itu mengartikan suatu keputusan yang dimana ada rasa bersalah, rasa kesedihan, worry juga gitu loh. Jadi bener-bener yang membutuhkan iman yang bener-bener kuat banget nih untuk Gemini untuk bisa melangkah dengan orang yang baru di sini. Lumayan agak-agak mellow dan sedih juga sih aku bacanya. Aku biasanya ceria banget ya ketika ngereadingnya, cuma kali ini aku jadi ikutan mellow guys. Sorry banget ya, karena energinya saat ini yang ketarik itu energi yang mellow banget sih, bener-bener yang suatu keputusan yang bener-bener butuh iman yang kuat banget untuk ngehilangkan atau menepis rasa kekhawatiran, kesedihan, keyakinan gitu dan rasa bersalahnya gitu loh. Jadi lain kata di sini Gemini itu ingin melarikan diri ya dari pikiran cinta di masa lalunya gitu. Dia bener-bener buru-buru pengen cepat move on gitu loh. Karena gue di sini sebenarnya dia itu cinta banget ya sama orang masa lalunya, dan orang masa lalunya pun masih ada perasaan yang sama gitu loh. Cuman dari Gemini sendiri di sini dia ngerasa malu banget ya, karena dia tahu diri sih di sini Gemini tuh bahwa Gemini tuh salah gitu loh. Gemini tuh udah ngelakuin hal yang fatal banget di masa lalu, makanya Gemini ini gak berani gitu loh untuk menyatakan perasaannya lagi, untuk nembak lagi atau ngajakin balikan lagi sama mantannya gitu loh. Karena di sini dia benar-benar yang bergelut banget sih sama batinnya. Dan karena di sini ada the crossroads, kemudian di sini ada the sun, ini Gemini benar-benar membuat suatu keputusan dengan keyakinan dan tekad yang tinggi banget, ditambah dengan crossroads gitu kan, walaupun terpaksa tapi aku yakin banget gitu lah. Yakin karena di sini um, ada beberapa di antara Gemini dia melakukan suatu komitmen ini dengan keyakinan penuh, walaupun dengan ada rasa terpaksa dan sedih. Itu dikarenakan keadaan sih, karena di sini ada beberapa Gemini yang perekonomiannya itu surut banget gitu loh, bener-bener yang ngedown banget. Terus juga dia ngelakuin ini demi orang tuanya juga ya kan, karena uh, apa ya, karena di sini ada banyak banget orang tuanya Gemini itu yang single parent gitu loh. Jadi Gemini ini ditambah tipe orang yang kurang pandai untuk mencari finansial. Jadi kamu bisa posisikan aja bagian kamu yang mana ya, resonate atau enggaknya. Cuman di sini energi yang aku tarik itu seorang Gemini yang kurang pandai mencari finansial. Jadi dia mau nggak mau, oke, aku terima perjodohan ini, atau mungkin um, seseorang ini gitu. Jadi di sini ada yang dijodohkan, ada yang emang uh, ketemu dan saling suka gitu, atau pacarnya gitu. Nah, jadi intinya sih yang aku tangkap di sini, Gemini itu dia masih belum bisa move on dari orang masa lalunya. Sebenarnya bisa aja dia menyatakan ke orang masa lalu bahwa aku tuh masih suka sama kamu, tapi di sini Gemini tahu diri kalau aku tuh belum jadi orang yang hebat gitu, belum jadi orang yang sukses, karena orang di masa lalu Gemini ini banyak yang terlihat lebih mapan, lebih sukses ketika berpisah sama Gemini. Karena dulu itu Gemini tipe orang yang otoriter ya, segalanya dia yang ngatur, segalanya dia yang nyetir, segalanya dan segalanya gitu. Jadi intinya mantannya Gemini ini ibarat kayak kebo dicucukin gitu loh. Jadi kayak kebo yang ditandukin apa diantingin gitu loh. Jadi dia yang nyetir segalanya gitu. Jadi kayak otoriter lah ya, aku agak bingung jelasnya. Jadi di sini banyak sekali Gemini yang memiliki karakter otoriter sama mantan
kekasihnya atau mantan pasangannya di masa lalu, dan dia juga udah nyakitin banget, kasar, posesif, kemudian selingkuh juga ya kan, dan putusin juga gitu, dia yang selingkuh, dia yang putusin, udah mensia-siakan pasangannya di masa lalu, jadi dia malu untuk minta CLBK ya. Sebenarnya mantannya juga memiliki perasaan yang sama gitu kan, sama Gemini. Cuman karena di sini keadaan perekonomian yang jadi penyebab utamanya, dan juga umur ya, karena sini banyak energi Gemini yang aku tangkap itu adalah orang-orang yang udah kepala tiga bahkan lebih ya kan, belum dapat jodoh juga. Dan di sini banyak banget Gemini yang masih pengangguran, banyak yang pendidikannya tinggi tapi perekonomiannya lagi jatuh terus ya kan. Ini entah emang karena karma di masa lalu ya, kan udah menyakiti seseorang, jadi orang yang masa lalu yang udah disakiti sama Gemini ini dia sukses, berlimpahan harta, jadi mapan, sedangkan Gemini sendiri malah ambruk gitu, jatuh-jatuhan, dan nyari kerja susah, buka usaha bangkrut mulu gitu. Jadi bener-bener yang belangsak lah. Misalkan dulu Gemininya ini cantik atau ganteng banget, tapi sekarang malah kebalikannya gitu loh. Entah emang kenapa auranya redup banget di sini. Terus sedangkan mantannya auranya malah cerah, gemilang gitu loh. Dan karena di sini dia juga nggak tahan, terpuruk terus karena perekonomiannya jatuh, terus juga orang tuanya ada yang single parent juga, jadi dia pengen mengangkat derajat diri dia dan orang tuanya juga di sini dengan membuat suatu keputusan dengan berat hati ya, bahwa Gemini di sini akan melanjutkan hidup barunya dengan orang baru, yaitu suatu pernikahan gitu loh. Oke, di sini aku punya Oracle Cards. Aku ingin tanya sama dia, apa sih pesan penting untuk zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2023? Oke, aku mau shuffle kartunya ya. Pesan apa untuk zodiak Gemini di bulan Januari tahun 2023? Oke. Pesan apa untuk zodiak Gemini? Oke. Di bulan Januari tahun 2023 ada I know that I crossed the line with you. Kemudian ada I wish things could be different. Kemudian ada apa lagi? I wonder if you are happy without me. Okay. I hide who I really am from you, kan jelas banget. Wis, satu-satu ya. Wis, loncat. I remember every detail of that day. Satu kartu lagi. I want to feel that way again. Tuh kan. Dan di di bottom of the decknya ada I don't like when people mention you. Gimana sih? Oke. Gemini. Di sini ada I know that I crossed the line with you. I wish things could be different. I wonder if you are happy without me. I hide who I really am from you. I remember every day, every detail of that day. Jadi di sini banyak sekali Gemini yang banyak pertanyaan nih dari orang tuanya. Mungkin dari adiknya terutama ya. Atau mungkin dari sahabat-sahabatnya. Jadi banyak banget yang nanya, gimana sama mantan lu gitu kan, lu beneran siap nih sama orang baru gitu kan. Karena sini banyak sebelum si Gemini memutuskan untuk memilih orang baru, di sini banyak banget Gemini yang sering curhat sama orang-orang, sering menceritakan gitu loh mantan
tercintanya ini, mantan terindahnya ini gitu loh. Jadi banyak sekali di antara Gemini yang suka cerita gitu kan tentang mantannya. Aku tuh dulu punya mantan namanya si ini si itu gitu kan. Nah si ini tuh orang yang terbaik banget, orangnya cantik banget, orangnya ganteng banget, orangnya apa adanya, bener-bener nerima aku apa adanya banget, yang bisa diajak aku susah gitu, kayak yang support aku saat aku lagi susah, dia bantu aku gitu, yang nggak pergi ninggalin aku dan bla bla bla. Tapi aku bodoh banget, aku yang hianatin dia, yang siksa batinnya dia, yang bikin dia bener-bener stres banget ngadepin aku yang jahat, sampai selingkuh berkali-kali, dia maafin berkali-kali. Dan pada titik terakhir di saat dia ada di sini, mantannya Gemini itu yang ngalamin suatu kecelakaan dan cacat. Dan di sini jahatnya Gemini ninggalin mantannya itu di saat mantannya lagi terpuruk, lagi cacat, lagi jatuh, lagi ya banyak lah ya. Di sini yang aku baca ada beberapa mantannya Gemini waktu saat uh, si Gemini mutusin mantannya ini di saat mantannya ada yang lagi kecelakaan dan mengalami kecacatan fisik pada saat itu, ada yang lumpuh atau mungkin ada yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di sini tanpa basa-basi yang halus, si Gemini ninggalin gitu aja gitu loh. Dan ketika dihubungin, kamu nggak kenapa tinggalku, Gemini yang ngomongnya kasar, bisa kamu aja cacat gitu kan, nggak sempurna gitu kan, nungguin lu mau sampai kapan, terus nyusahin gua gitu. Jadi banyak yang Gemini ngomong kasar kayak gitu ya. Ini energi yang aku tangkap sih. Terus juga ada yang putusin mantannya Gemini di saat mantannya Gemini ini lagi berduka gitu. Ada yang baru ditinggal mati sama papahnya atau mamanya atau siapapun itu, yang orang yang tercinta, ketika mantannya Gemini lagi berduka, lagi curhat, ini malah dicaci maki sama Gemini gitu loh, dicaci maki habis-habisan, terus langsung diputusin lah, dikatain gila dan lain sebagainya. Jadi sini banyak Gemini yang kasar banget ya sama mantannya gitu. Dan di sini dia nyesel banget gitu kan, ketika ditanya sama orang, kamu yakin udah siap sama orang baru? Dan di sini dengan berat hati dia bilang yes, aku yakin gitu. Karena di sini karena keadaan juga sih, si Gemini yakin banget untuk lari, untuk berpindah hati gitu dengan orang yang baru dibanding dengan orang masa lalu yang terbaik di hatinya Gemini gitu loh. Di sini banyak banget di antara Gemini yang ngerasa bersalah banget gitu loh dengan orang yang masa lalu gitu kan. Dan dia Gemini itu berdoa, berharap banget kalau mantannya ini uh, bisa bahagia gitu loh tanpa Gemini gitu. Karena di sini juga banyak Gemini yang tahu kalau mantannya ini juga sama gitu loh, belum bisa move on dari Gemini, karena Gemini tahu mantannya ini juga sampai sekarang pada detik ini belum bisa cari penggantinya lagi gitu loh. Jadi selain Gemini yang jadi ibaratnya perjaka atau perawan tua, mantannya pun sama gitu loh. Jadi terakhir komunikasi ya sebelum si Gemini ngeblokir mantannya ini, ada obrolan gitu, kamu udah nikah belum? Belum lah, ya kan pacar aja belum, ya masa sih orang cantik kayak kamu belum punya, kamu belum move on dari aku. Jadi mereka saling nggak ngaku gitu, kayak oh gue emang males aja, ngapain sih nyari pasangan gitu kan, aku lebih tertarik sama karir gitu. Jadi gitu, jadi ada obrolan kayak gitu ya. Dan di sini Gemini ngerasa bersalah banget gitu loh, karena uh, makanya di sini Gemini merit nggak ngasih tahu, sedangkan mantannya itu berharapnya kalau emang lu mau merit kasih tahu gue gitu kan, biar gue nggak nyariin gitu, walaupun sakit ya nggak masalah seenggaknya gitu loh. Cuman sini Gemini bener-bener yang jaga perasaannya mantannya banget gitu loh, karena Gemini di sini merit tanpa kabar nggak mau ngabarin karena dia takut banget dari dirinya dia nggak kuat dan dari diri dianya juga nggak kuat gitu takutnya kalau emang sampai ngundang
yang ada pecah nangis di situ, dan takutnya batal merit kayak yang viral-viral gitu kan, berita-berita yang viral kan, gak jadi nikah nih gara-gara mantannya datang saling nangis saling pelukan. Oh my god. Dan di sini kan ada I hide who I really am from you kan, jadi di sini tuh dia ngerasa aku tuh nyembunyiin siapa aku sebenarnya gitu loh, karena nyembunyiinnya satu, dia itu selama ini belum bisa move on dari kamu, dari mantannya, karena masih cinta gitu loh, cuman gak berani ngungkapin karena dia tahu diri si Gemini ini gitu loh, tahu diri kalau Gemini itu udah nyakitin mantannya gitu kan. Dan sekarang dia nyembunyiin juga statusnya dia gitu loh dari kamu ya, mantannya Gemini. Jadi di sini tuh Gemini tuh ada yang udah married gitu kan, cuman dia langsung kabur gitu aja, seolah ngilang, ngeblokir kamu karena dia nggak mau bikin kamu tuh uh, sakit hati gitu kan, sedih gitu. Jadi ya itu ya kan. Dan asal kalian tahu aja ya, Gemini ini masih uh, mengingat-ingat masa lalunya gitu. Jadi misalkan udah nikah nih, sekarang udah malam pertama aja ya lah, malam pertama. Di sini Gemini itu masih kepikiran mantannya gitu loh, masih belum bisa move on sama sekali, belum bisa gitu. Jadi ketika udah satu rumah, ketika ijab kabul ya kan, ketika udah tukar cincin, udah satu rumah, udah honeymoon dan bla bla bla, yang ada di pikirannya Gemini tuh mantannya aja sih. Oke, baik kamu istrinya atau suaminya Gemini, ya semoga ini nggak resonate ya buat pasangan kamu ya kan. Misalkan ini, wah jangan terlalu takut, siapa tahu ini energinya bukan energinya pasangan kamu ya, si Gemininya kamu ya. Cuma di sini uh, sorry ya, aku ini ngomongnya agak ketawa, agak senyum, bukan happy ya, bukan ya. Biar hati kamu nggak ngedrop aja gitu ketika dengerin readingan ini, oke? Okay? Aku lagi mencoba mengimbangi supaya kamu nggak terlalu sedih ya untuk dengerin readingan aku kali ini. Jadi tuh di sini Gemini meskipun udah married atau udah tunangan sama orang baru, tapi pikiran dan hatinya Gemini makin kenceng nih sama mantannya gitu. Bukannya makin hilang, malah makin kenceng lagi gitu. Dan di sini ada banyak diantara Gemini yang ngerasa nyesel sih, menyesal, dan Gemini pengen uh, balik lagi sama mantannya gitu, pengen ngerasain hal itu lagi kan. Di sini ada I want to feel that way again gitu kan. Jadi di sini fix sih banyak banget Gemini yang ngerasa menyesal udah membuat suatu keputusan besar ini. Jadi ya meskipun pasangan barunya Gemini ini atau suami atau istrinya atau tunangannya yang saat ini udah dipilih oleh Gemini, tapi meskipun cantik banget atau ganteng banget, di hati dan pikirannya Gemini yang ada cuma mantannya sih. Dan di sini banyak Gemini yang menyesal membuat suatu keputusan besar dan gila ini dia pikir gitu kan. Karena circle-nya Gemini pun tahu cinta sejatinya Gemini itu adalah mantannya gitu loh. Circle sahabat-sahabatnya, keluarganya, maminya, adiknya gitu kan. Ya keluarganya sampai neneknya semua tahu cinta sejatinya si Gemini itu siapa gitu kan. Cuman ya di sini ya Gemini ngerasa menyesal intinya. Oke, poinnya aku jabarin. Aku agak-agak ini ya, sorry banget kalau emang kalimatnya agak berantakan dan banyak diulang-ulang, karena aku bingung ngebacainnya, agak nggak enak gitu. Sorry banget ya. Dan aku ada rasa ketawa, ini bukan ketawa happy, ketawa aduh kasihan banget gitu kan, terutama buat ini kasihan semua sih sebenarnya, kasihan sama mantannya Gemini, kasihan sama Gemini, dan kasihan sama pasangan Gemininya gitu loh. Jadi kayak lagunya Ashanti ya, aku ingin kamu, kamu ingin dia, cintaku kandas tiada berbalas ya.
Aku nyanyi biar relax ya. Jadi poinnya di sini Gemini memutuskan untuk move on dari mantan tercintanya untuk menikah atau bertunangan dengan seseorang yang baru gitu kan. Tapi sayang disayang, keputusan besarnya si Gemini ada rasa penyesalan sih. Aduh, gue ngapain sih ngelakuin hal ini gitu loh. Jadi ketika memutuskan untuk move on, bukannya bisa ngelupain, malah makin kenceng gitu loh rasa cinta dan kangen yang menggebu-gebu ke orang yang masa lalu gitu. Jadi kayak gitu, kayak apa sih, nasi udah jadi bubur gitu loh. Jadi kayak oh my god gitu. Dan circle-nya si Gemini pun mereka tahu kalau yang dicinta oleh Gemini itu adalah orang yang di masa lalunya gitu loh. Lu yakin milih ini gitu kan? Lu yakin? Tadi banyak banget orang yang yakinin Gemini, dan di sini Gemini gak bergeming sih, lebih tetap kekeh pada pilihannya gitu loh. Dia ingin berkembang dengan orang yang baru, tapi di sini ada penyesalan gitu loh. Dan di sini Gemini ingin ngerasain hal yang dulu lagi. Di sini Gemini selalu remember kan sama orang masa lalunya gitu, makin terngiang-ngiang, makin ngerasa bersalah gitu loh, makin ngerasa worry banget gitu loh. Jadi khawatirnya tuh malah menjadi-jadi, di sini kalap banget sih, malah makin galau. Jadi yang galau banget tuh si Gemininya gitu loh, karena mantan pasangannya sih ya tahu feelingnya pasti merit nih si Gemini gitu kan. Cuma ya udahlah gitu. Jadi ya udah, lebih baik gua nggak tahu gitu kan. Walaupun sebenarnya pengen tahu. Jadi galau tapi nggak segalau Gemininya. Jadi di sini yang galau yang luar biasa malah Gemininya gitu. Gemini yang meninggalkan, Gemini yang galau gitu kan. Biasanya yang paling galau dahsyat itu yang ditinggalkan kan. Kalau ini yang meninggalkan, yang galau yang luar biasa. Oke, buat kamu yang ngerasa resonate, aku ucapin sabar, tabah, ikhlas, dan tetap semangat ya. Tapi kalau yang gak resonate, selamat ya. Oke, baik kamu yang udah subscribe, aku ucapin makasih banget udah subscribe. Karena YouTube channel aku ini sebagian dari AdSense-nya bakalan aku bagi juga untuk orang-orang yang gak mampu, orang yang fakir dan miskin, orang yang jompo, orang yang yatim piatu dan lain sebagainya, yang ngebutuhin terutama orang yang terdekat gitu kan. Dan semoga untuk kamu subscriber setia aku bisa dapat pahala dan berkah juga karena udah subscribe, bantu support aku untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan, yang terutama kelaparan ya. Thank you juga buat kamu yang udah nge-share, nge-like, dan komen hal-hal yang positif. Oke? Gitu aja readingannya. Bye-bye.